oke. Draft, mereka hero powernya banyak kok. Oke. Kalau ngomong tentang hero power, apakah RRQ bisa ngedapetin hero powernya lagi? Karena kita sudah masuk ke dalam game yang kedua. Best of 3 series, akankah RRQ menutup ini dengan 2-0? Atau malah akan menjadi game yang ketiga seperti di match pertama? Dan kalau ngeliat A77, Kimi sudah ban, RRQ nggak mau ngasih baksianya. Ya, salah satu hero yang cukup mahal sebenarnya ya. Berkaca dari kemarin sebenarnya cuma sekali kelepas, hari ini udah 2 kali, tapi lumayan lah. Lumayan kita melihat hal-hal yang cukup kaget buat hari yang sekarang. Uranus akhirnya di ban juga. Ya, ini aku juga penasaran sih ngeliat area 77. Apa yang mereka prioritaskan? Apakah 1-1 juga atau mungkin hero-hero lain? Apa menurutmu, Gon? Kalau sejauh ini mestinya 1-1 ya. Kalau misalkan sejauh ini yang belum ke ban masih 1-1. Karena Kiminya di ban. Ini menarik sih. Mereka mau ke arah seperti Chushin. Perspek. Di saat Anda kalah, ambillah Chushin. Itu bahaya. Jadi ada rekor-rekor yang harus dipecahkan nih. pokoknya kalau Om Bawa ngomong kayak gitu langsung kayak Om Bawa adalah Arwanto. Arwanto adalah Om Bawa. Bisa. Wan di ban. Wan. Ya, berarti gak ada pilotnya berarti ya buat Wan juga. Iya. Ya, kurang pede mungkin dengan penggunaan Wan. Memang lumayan tricky lah kalau pakai Wan. Yang pertama pasti nih kalau kita justru Wan, tangan itu pegel ya. Tapping terus dari ujung ke ujung ya kan. Soalnya sebenarnya bisa di tapping auto, cuman lebih lambat lompatnya timbang kita manual tapping. Terus yang kedua itu range-nya pendek, kadang-kadang bisa di outplay dengan lawan juga. Jadi pintar-pintaran pilot sebenarnya kalau buat Wan. Nyaman-nyamanan lah ya bisa dibilang. Dan last ban Yi Sun Shin Perspective. Wah, Om, apakah stay di tangan area 77? Iya, sebenarnya sih kalau ngeliat gameplay dari A77 resikonya pecah nih. Cukup tinggi. Betul, ada resiko lah ya, bukan underestimate. Karena lawannya RRQ. Bukan cuma itu sih, lebih ke mungkin dari mechanical gameplay mereka sendiri nih, yang ya mereka harus bisa keep up dengan lawannya juga. Ya, ini akan menjadi bahaya. Dan kalau misalkan respon dari RRQ di sini ya yang nyaman-nyaman lagi aja sih. Kalau mereka nggak ban Farsa ya, aku mikirnya Gatot Kaca Farsa di sini. Harit, wow ini unik ini. Tapi lumayan banget sih. Langsung buka Harit dan Hylos ya. Hylos ya high risk lah ya. Ini ada risiko di mana Hylos akan bisa terangkat dengan Lantern Flare. Tadi kita sudah bahas nih buat di match yang pertama. Tapi Harit, keadaan dari Harit yang memang bisa langsung dash in dan itu bisa menghindari Lantern Flare. Itu poin plus banget sekarang yang dibawakan dengan RRQ. Ya, tapi jawaban langsung dijawab dan ini ngebuka mungkin A77 dengan ISO punya racing itu adalah Kari. Akankah bisa kebuka di sini, tapi mereka masih tutupin dulu nih, fokus kepada Kalea dengan Lancelot. Masih dengan Zero Lancelot. Masih ya berarti ya. Masih pede dengan Lancelot yang aku bisa bilang sebenarnya Lancelot ini bukan ranah yang oke kalau ketemu dengan Harit. Karena Zaman Force akan buat dia lebih pelan misalnya kalau dia ada fight di atas sana. Dan masih ada Hylos juga yang notabene ini adalah hero yang sangat-sangat tebal sekali. Gak bisa langsung di single shot. Dan Sutien, ini saatnya pembuktian. Yang mana yang pecah? Klinik Obawa bisa pecah. Pasti pecah. Salah satu. Oh my God. Tapi aku suka ini Zutien plus Harit combo. Nah yang tadi dibilang plus Magic plus Hylos combo. Kalian cari aja hero-hero Magic gitu. Dan itu bakal ngeboost banget buat di early game. Ya, Haritnya udah enak. Dia bisa kasih damage maksimal. Hylosnya juga enak. Hylos udah nempel kena slow minus 10% lagi. Aduh seger. Gimana cara geraknya untuk A77? Ya mereka harus hati-hati banget sih main tarik ulurnya ya. Ini apa? Aduh, nggak tahu ya. Ini aku kepikiran sih. Dan aku cuma pernah ngeliat rank Hylos jungler. Enggak mungkin ya. Enggak. Skip. Level 2 kuat langsung invasi. Gon, kalau 2021 ya. Itu kan zamannya Hylos Matilda. Nah, itu bisa Hylos Barat. Bisa tuh. Soalnya kalau mau main cepat Matilda kalau mau main cepat soalnya udah begitu aja tuh. Jadi langsung in level 2 langsung gas. Cuman ya kita lihat ya. Beatrix Moskov limitasi gold lanernya. Ya, berarti ngasih Granger ya. Granger yang dibuka juga. So, masih bisa. Kalau Granger yang dibuka, kemungkinan Assassin loh, Link. Saya suka Link. Karena mereka kasih makan kan, kayak udah sampai pakai aja Grangernya. Kalau emang bisa ditabrak sampai dengan turret, kenapa enggak gitu. Ada Assassin yang bisa masuk, ada Link. Terus juga masih ada Hayabusa. Sesuciin Assassin. Badang, Badang ya. Memang minim crowd control sih masih dari sisi RRQ dan mestinya dilapisin di fase yang kedua.
Aku suka udah oke, tinggal nambah-nambahin crowd control, terutama lawannya Kalea yang udah pasti ke lock 1. Akai, oke, ini dengan Akai bisa lah untuk menjawab netral objektifnya. Ya udah berarti gak ada assassin ya. Skip ya assassin Skip. ya. Ya kayak jungler untuk dorong juga bisa ke Lancelotnya. Siapa tahu jadi Roma Kai? Hylos-nya Rom gak sih? Oh, Atau Hylos Betul, XP juga XP. bisa. Ya benar. Masih flex. Benar. Masih Dia flex. menurutku ini baru 2 Harit sama Setian aja yang udah jelas. Ya, Harit Setian. Mid dan gold area 77, apa yang mereka butuhin ya damage sih. Sejauh ini masih kekurangan damage. Cici dan Granger dua-duanya, ya Cici juga bisa memberikan damage. Ya Cici ini bagus ya, good option ya buat Cici. Ya. Karena Cicinya sendiri juga kan bakal bisa pegangin Hylos, musuh utama dan Pakito. Hey Tyron. hey. Pakito. Dairen dengan dia masih dengan playstyle yang suka banget EXP damage. Oke, gameplay apa nih yang bakal diberikan RRQ? Agresif, aku ngeliatnya ini main cepat sih mereka. Hylos level 2 kuat juga. Apa kita bisa main rotasi invasi jungle? Kalau dari A7 itu siapa yang harus dikunci ini sama RRQ? Oh jelas Chusin. Chusin bakal bisa ngangkat semua. Chusin terus juga yang kedua Cici pasti. Well, Ya. akankah pecah di sini dari klinik-klinik pembawa? Wah harusnya Pasti satu. Harusnya habis ini game kedua ini habis harusnya. Wah, ada Larvanto di sini. Harusnya pecah sih semuanya. Karena Cetiannya bakal bisa punya kombinasi banyak kan Ya. di sisi kanan. Damage mereka juga cukup nih buat RRQ. Kita satu suara berarti di sini bakal 2-0 RRQ. Yes. Satu suara, tapi gimana dengan para caster? Silakan. Oke, thank you so much Bude Monster. Umwawa, the ancient Arwanto from Indonesia. Ancient ya. Iya, jadi salah satu orang yang memang kita tahu dia penganut klinik ya. Dari lempar bantal ke lantai pun juga ya. Benar ya. Oke. Tapi ini nggak bisa soal klinik J karena ya 1 poin RRQ unggul. Oke, 1 poin RRQ unggul. Dan ngomongin dari Setian, kali ini di tengah mungkin akan bisa mengontrol tapi tidak bisa bermain dengan cukup banyak. Cuma daerah dengan Pak Yononya. Pak Kito, Gimana menurut Lim? gue suka banget sih ketika tank jungle pakailah XP damage. Atau kalau enggak yang heavy CC kayak Ruby mungkin dia banyak efek CC continuous damage juga. Itu cocok banget ditaruh di XP ketika udah ada tank jungle. Karena ya biarkanlah tank jungle itu sendiri, apalagi ada roamer kayak gini. Yes, dan lihat ditangkap di depan sana para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk menutup jalan dari Joy Botch. Joy Botch kali ini dia nggak bisa terlalu bermain dengan barbar karena dia bisa knockdown sendiri oleh Rins. Dan ngomongin ke arah Hidok, nangkap Hidok juga berat banget loh Lim. Ya susah. Hylos ini kayak Hylos dan Gatot Kaca ini 2 hero roamer atau frontliner lah dimanapun lane-nya ya. Di late game itu 2 hero kuat banget karena dia bisa pakai spell revitalize kan. Dia bisa punya movement speed juga, dia punya dari regen yang kuat juga. Makanya Gatot dan Hylos ini 2 hero yang memang kuat banget sampai di late game. Dan ya Idok roamer pun tetap akan kuat nantinya. Alright, mereka memasang menuju ke arah Idok. Tapi kalau ngomongin Idok mereka komit sekarang, kerugiannya ada 2. 1, mereka nggak bakal bisa komit Idok. Sekalipun komit, mereka nggak bakal bisa team fight di arah Turtle. Karena habis source skill-nya di situ. Oke dan lihat dari uresinya dia menggunakan flicker ya. Itu yang membuat tadi mungkin dari Sutsujin nggak mau nih untuk buru-buru maju ke depan. Dan ya bakal dikasih ke arah Idok nih untuk XP. Tapi nggak 4. Tapi Idok nggak 4, sayang sekali. Dairan miss kali ini, membuat dirinya harus mundur lagi ke arah belakang. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita melihat para pasukan dari tim RRQ mereka standby on position. Glorious Phantom menuju ke arah Zero. Uresi bersama dengan Hunter tadi nampaknya Uresi di sana. Fury after finish tebakan right trip position. Dengan adanya Heavy Spin membuat para pasukan dari tim RRQ 7 harus mundur ke arah belakang dan bahkan kehilangan Zero. Itu dia kombinasi yang sempurna. Stun dari Idok di follow dengan Fury of the Phoenix dari Rins. Timing yang sangat-sangat tepat membuat double stun tadi connect ke arah Zero, Heavy Spin dan gak bisa gerak sama sekali dari Zero. Kombinasi yang bagus dan itu gue rasa bisa terjadi lagi loh. Itu mudah untuk dilakukan maksudnya. Knockout strike-nya ini nggak boleh dibiarkan terpoking terus sih, karena Uresi sekarang kan nggak pakai Vengeance, dia pakai Flicker. Nanti kalau misalnya ke trigger akan cukup lama. Nah itu dia nggak bakal kuat untuk nahanin badan di depan sana. Sedangkan yang ditargetkan Uresi dengan Cici, mungkin dia bisa pegangin ke arah Akai ataupun Hylos. Targetnya di sana. Makan depan gitu ya. Makan depan. Front to back. Ya sebenarnya kalau mau ngomongin flicker dia ke belakang nembak curtain call gitu kan ke Toynya Purif juga masih bisa lepas. Paling ke Rins, tapi sayang banget gak sih ke Rins aja sampai pakai Uresi.
di commit kah? Dairon terlalu depan apakah? Oke, tapi Dairon kali ini masih punya heavy left punch kah? Tapi tak ada. Membuat dia harus termakan. Menjadi poin kill pertama untuk area 77. Mendengarkan informasi para pasukan dari tim RRQ. Bisa ada satu celah. Sabar, Dairon sabar. yang bisa dimakan. Sabar ya teman-teman. Sabar dulu, tetap didukung ya. Tadi tes ilmu aja tadi kawan-kawan. Tes ombak namanya ya. Sementara Idok terlempar ke belakang. Tonros sedikit mencicil aja, tapi nggak segampang itu untuk menumbangkan Idok. Keras banget bahkan. So Turtle akan menjadi team fight lagi. Akan menjadi lokasi team fight untuk mereka berdua. Karena kita tahu RRQ dari tadi disiplin sekali. Dia bisa pegangin turtle-nya. Dia tahu nih gimana caranya invade jungle, gimana caranya untuk menyiksa dari area 77. Oke. Lihat pasangan Susujin. Bener-bener ngebuat Shiro kayak langsung mati langka. Ngebuat Shiro kayak serba salah. Dan sekarang kalau bisa di-invite ke arah jungle, ini berbahaya untuk sosok dari Shiro. Para pasukan dari tim area 77 mereka menandakan satu pergerakan yang cukup maksimal untuk RRQ bisa mendapatkan turtle. Dengan Joy Botch, vision terlihat sangat jelas. Tapi kalau Dairon mau diangkat, ini juga bisa menjadi satu poin yang sangat baik untuk para pasukan area 77. Oke. Dan jangan sampai nantinya ya semua terbuka posisinya karena Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dibuka. Flicker menuju ke belakang. Hamspin membuat para pasukan dari tim area 77 ini bubar jalan. Tapi Idol kali ini membuat dirinya diangkat. Dan Dairon, jab yang miss. Sayang sekali. Untungnya ada satu retribution dengan poin dari Susujin. Bayangkan kalau itu ada sedikit miss, mereka bertabrak balik karena continuous damage yang dimiliki dari Iso masih ada. Tapi nggak apa-apa sih karena sekarang turtle-nya tetap didapetin kan sama RRQ juga. Turtle kedua disiplin tadi itu yang gue bilang. Mereka disengage-nya juga bagus banget. Mereka mundurnya barengan yang membuat nggak akan ada lagi nih sumber damage yang bisa masuk ke arah RRQ. Itu yang gue maksud nih, pelan-pelan tapi pasti karena goldnya naik terus. 1000 gold sekarang, mungkin nanti akan di turtle selanjutnya bisa jadi 2000 atau 3000 gold mungkin. Yang penting jangan ada korban. Karena ketika ada korban nanti mungkin Dairon yang dimakan lagi, goldnya akan turun lagi dan turun. Iya, terlalu banyak kerugian dimiliki dari tim area 77 dari objektif sehingga Toy bebas untuk mendapatkan satu turret. Jarak belakang, Dairon knockout strike tapi double jab mundur ke arah belakang membuat dia selamat. Satu poin yang saya ingin pertanyakan, Lim. Mereka komit menuju ke arah Dairon, tapi ternyata deliver damage-nya nggak maksimal dan akhirnya lihat mereka yang jadi rugi ketika Tsunami Slam-nya tidak ada. Oke. Satu initiate yang gagal ya bisa Gagal dibilang. total. Gue suka sih ketika memang ada setup di cancel langsung Fury of the Phoenix. Itu kayak satu hal yang positif gitu. Penggunaan Fury the Phoenix-nya maksimal bisa dibilang. Bukan hanya sebagai sambutan aja dari stun siapapun, tapi sebagai cancellation juga. In fact jungle berhasil, Susujin dapetin purple-nya. Dan ini keunggulan awal yang mulai terlihat nih. Mid game adalah zona dari RRQ, waktu dari RRQ. Mereka bisa untuk eksekusi, mereka udah punya damage dari Toy, udah ada damage dari Dairon. Susujin bisa nangkap siapapun. Itu. Tapi lihat Hidok akan coba dimakan kembali dengan damage yang cukup dengan karton skulls yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan Toy, mereka siap untuk menangkap Hunter. Hunter kali ini bakal coba di-commit dan flicker bersama dengan Crimson Baker akan menjadi sebuah jawaban. Tapi lihat pakai Toy menyimpan Summon Force untuk berhasil melakukan kejaran terhadap Hunter. Dia tahu Hunter masih punya 2 sword skill, masih punya Crimson Baker, masih punya flicker. That's why dari sosok Toy dia sabar untuk Summon Force-nya, nggak maksa di awal. Dan akhirnya semua escape skill yang dimiliki dari Hunter dia semuanya jadi sia-sia. Iya. Sepertinya ada pertukaran juga yang Bottom coba lane. untuk dilakukan area 77 dan Aiso. Langsung ada Summon Force dikeluarkan dari sana. Toy memberikan aggro damage dan 1 poin kill maksimal dari tim RRQ. Bermain agak cukup ganas untuk kali ini. Iya. Sebenarnya kalau bilang ganas nggak ganas banget sih. Cuman mereka ngasih pressure tetap ngasih. Sampai ya ini gue ngelihat Shiro-nya udah nggak ada pilihan lain selain dia coba untuk farming di far lane sih. Walaupun ketika match up sama Dairon kurang bagus dan ya masih bisa kabur. Itu dia yang gue bilang kenapa dia di far lane aja, jangan cicinya. Dia butuh item. Dia yang bisa carry. Jadi ya udah biarkanlah Shiro-nya farming. Oke, tapi apakah bisa dibantu untuk Purple kali ini? Ada retribution juga sebenarnya. Susujin dia lebih unggul dan Fury of the Phoenix. Oke, Fury of the Phoenix, satu informasi. Hiroshi terperangkap Cole, tapi Joy Butch masih mau lebih, mau coba dibalikan. Cosm Gaming berjalan belakang, Tsunami Slam, I don't have free hit on the Toy. Tidak bisa dibendung damage yang diberikan pada pasukan dari tim RRQ. Mereka kena area 7-7, mereka semua ke belakang. Keputusan yang cukup berat untuk decision making. Siapa yang bisa diangkat oleh Joy Butch?
Ya, tadi miss mekanik sepertinya niatnya mau ngangkep ke arah Rins. Tapi Glorious Pathway mereka paksa midnya. Mau mid aja. Kalau di sini cukup sampai mid aja, Lim. Iya, mereka paksakan sebisa mungkin. Tapi ya intinya dapat dari outer turretnya lumayan banget. Sementara inner turret di bagian top lane pun berhasil dieksekusi oleh Dairon. Yes. Ini udah jadi keunggulan berganda untuk RRQ. Lihat dari goldnya. Tadi cuma 1.800, sekarang naik ke 3.000, hampir ke 4.000 bahkan. Ya, para pasukan dari tim RRQ. Mereka bisa dibilang tadi awalnya agresif, sekarang udah reda. Kenapa? Mereka secara tidak langsung ingin membuat area 7-7 itu dikulitin sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti dimakan dengan ada habit spin. Joy Boss menjadi satu point kill yang sangat mahal. Tapi lihat Toy, dia nggak mau terlalu terburu-buru mengeluarkan zaman force-nya karena dia akan lebih komit menuju ke arah Lord. Holy Defense sudah terbuka di top lane. Dan sosok dari Shiro untuk ngomongin ke arah steal, possibility-nya kecil. Pertama ada heavy spin nanti, kedua satu level berbanding, dan ketiga terlalu banyak sisi. Pasti lepas juga nggak sih ketika ngelihat Shiro nih, mereka nggak akan target Lordnya, mereka akan coba makan orangnya. Tapi sebenarnya lumayan nekat, mereka nggak ada informasi sama sekali di mana Shiro, dan ya akhirnya Lord free untuk teman-teman dari RRQ. Lord yang pertama, belum ada base turret yang hancur, masih ada pasif bahkan healthy defense di bagian top lane. Masih ready. Tugas dari RRQ jujur adalah hancurin mid dan juga bottom lane-nya dulu. Innernya dulu nih digundulin, baru mereka coba best start. Kalau memang belum bisa, it's fine. Karena sekarang baru masuk di menit yang ke-10. Iya. Bahkan Holy Crystal belum jadi nih dari Toy. Sedikit lagi jadi. Granger 500 ketinggalan ya, jauh banget loh. 500 gold dan udah jadi kali ini. Holy Crystal. Ini sakit banget sih, Lim. Hampir 2000 gold beda sama Granger. Oh iya, dan itu untuk ngomongin di head to head kan agak berat karena kita tahu Granger nggak targeting pertama, kedua Toy punya damage ability sangat jauh ketimbang ISO. Satu demi satu mereka bakal coba dorong, dan untungnya para pasukan dari tim RX77 udah mulai sadar kalau dia nggak boleh ngelepasin satu di defense pun. Dia udah sadar akan hal tersebut. Harus tahan di depan ya. Tapi di bagian top lane mau tidak mau nih harus dilepaskan untuk Holy Defense. Lord masih bisa di defense juga. Dan mereka kan fokus ke arah mid lane terlebih dahulu, ditahan. Tapi lihat ini langsung ada invasi yang kedua dari Super Minion. Wah, para pasukan dari tim RRQ mereka standby. Joy Boys gak boleh masuk. Siapapun yang akan diangkat itu akan menjadi masalah untuk area 77. Dan bahkan Summon Force dikeluarkan ke arah belakang, membuat tim RRQ hampir bisa main ke arah backline. Tapi untungnya ini terlalu keras untuk bisa di-commit. Dairon memiliki double jab, jangan lupakan hal tersebut. Ngomongin Tsunami Slam menuju ke arah Ito, akan menjadi satu poin kill yang berbahaya untuk Joy Boys karena Flicker for defense sudah habis spin, membuat para pasukan dari tim RRQ mereka membuat targetnya menuju ke arah Hunter. Flicker dengan Crimson Beacon yang tidak ada lagi bisa menyelamatkan diri dari Hunter, tapi nampaknya Toy bermain lincah di dalam. Lihat Summon Force dan Chrono Dash from Toy berhasil masuk dan keluar tanpa ada jalan keluar. Dia bongkar sendiri jalan untuk masuk, dia bongkar sendiri jalan untuk keluar. Dan ya masih ada satu katapult, tapi akan coba dipaksa kah? Tahu double knockout strike pun dapatkan satu buat Phantom Execution dengan point. Toy berhasil mendapatkan mega kill, looking for double kill. Masih bisa dihindari dengan adanya Tolros, tapi sayang sekali damage dari Rins nggak bisa dibendung dan mereka berhasil mendapatkan 4 poin kill dan untungnya tidak bisa di end game untuk area 77. Ya minionnya nggak ada dan Toy-nya kehabisan mana. Team fight terlalu panjang. Harit, ya kita tahu dari Harit sendiri cooldownnya nutup, tapi nggak untuk regen mananya. Sekarang dia harus ambil purple buff adalah solusi terbaik dan RRQ sepertinya nggak akan kendor sama sekali. Mereka akan coba lagi untuk maju ke depan dan digunting. Digunting ISO. Kali ini gak ada flicker, lihat di tempel begitu saja. Sucin hampir tertumbang, tapi Dairon dengan knockout strike langsung KO. Dan Dairon udah gak ada jalan untuk pulang. Shutdown finally terjadi, membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka nggak punya frontliner untuk ngedamage, tapi mereka masih punya frontliner untuk defensif. Oke, mereka sepertinya akan reset lagi dan akan ambil Lord sepertinya RRQ. Kayaknya mereka udah nggak mau lagi nih. Tadi ngelihat adanya satu tukar satu nggak worth it banget pastinya. Ya walaupun memang sih yang ditumbangin gold laner gitu kan. Jadinya ISO ini makin lama lagi untuk jadi power spike-nya. Tadi aja ketinggalan 2000 gold. Tapi ini kalau dibawa ke late game lagi, ini malah lebih berat toynya. Iya, jujur di late game berat di lance sih kalau sampai late game ya. Tapi mau di kontes nampaknya. Mau di kontes, Hunter menunjukkan satu informasi Zero? didapatkan Zero? Sesuji dan Zero. What a takeover for Lord yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Bahkan Zero mencoba untuk kabur di depan sana, satu poin kill didapatkan. A takeover, what a Zero retribution yang sangat luar biasa. Shiro membuat para pasukan dari tim area 77 punya nafas tambahan. Iya, ya karena level dari Zero nggak kalah jauh banget. Dia hanya kalah satu level dan masuk tadi Punya Tonros juga. dengan sangat-sangat enak. Tadi Phantom Execution reactor dulu harusnya.
Dimakan Ido. Ido bakal coba di-commit. Ingat dia punya Sky Piercer, damage yang diberikan di sini. Ido revitalize, gak ada yang backup. Gak ada yang backup, dan close pathway yang terlambat membuat Torbus dari tim RRQ kehilangan Ido. Tapi baru ada sih tadi. Sebenarnya bukan terlambat ya, baru ada juga. Cuma waktu yang diberikan oleh Idok itu bisa eksekusi Lordnya. Dan sekarang memang 4 melawan 5. Apakah RRQ masih mau coba? Apakah RRQ masih pengen nih ngasih pressure lagi di depan? Gua rasa udah saatnya mereka nunggu dulu. Idok satu-satunya badan yang mungkin itu bisa nahan ketika dilempar pakai Tsunami Slam kalau ada backup. Sementara dari item Concentrate Energi, ya Toy-nya mencari sustain. Sementara ngelihat dari power spike-nya Granger udah dapat ya, berarti di 4 itemnya Hunter, Malefic, Sky Piercer, dan juga si Halberd. 4 item ini udah cukup banget sebenarnya untuk Granger. Walaupun kalau dibandingkan lagi-lagi nih, dibandingkan sama Harit jauh banget, bener-bener nggak bisa dibandingkan lah. Seenggaknya sekarang dari bagian mid-nya juga udah sama-sama enak. Chusin-nya juga pakai Call of Destiny, lagi-lagi sustain. Jangan sampai tim fight-nya jangka panjang deh. Itu aja dulu dari RRQ. Wah, ini di arah mid mereka udah memaksa Hunter dengan Crimson Beacon. Tapi laning yang tidak bisa mereka kontrol di top dan juga bottom membuat mereka cukup struggle. Masih ada 5.000 gold difference yang dimiliki dari para pasukan dari tim Oni. Dan bahkan dari tim area 77 dengan ada satu retribution yang tadi didapatkan dari Lord, mereka mencoba untuk melakukan commit menuju ke belakang. Ido target utama, dan lihat di sini Ido dengan revitalize mereka membalikkan kembali keadaan. Free of the Phoenix dengan triple stun membuat permasukan dari RRQ. Zaman Force, Toy ke arah belakang, dan 1 point kill didapatkan dari Joybot. Oke, 1 point kill saja ternyata sudah cukup. Dan mau tidak mau sekarang 4 melawan 5. Fury of the Phoenix nggak ada, tapi nggak masalah karena sebentar lagi Zaman Force ready dengan Glorious Pathway. Glorious Pathway karena belakang Sosujin mencoba membuat Yuresi keluar dari base turret mereka yang memiliki Zaman Force. Hunter karena cara untuk pulang dan pakai damage terlalu besar dari Yuresi. After takedown, fokus ke arah PS, nggak boleh apa terjadi. Shiro dengan retribution the best yang bisa dia lakukan, tapi nampaknya minion tetap masuk dan RRQ membuat debutnya mulus dengan 2-0 tanpa balas. Clean sweep akhirnya memunculkan tanda-tanda bahagia pastinya RRQ. 2-0 tanpa balas, one sided bahkan untuk keduanya. Pressure yang nggak sekedar kill, mereka menangin makronya, mereka menyiksa tapi nggak membunuh. Yes, itu dia untuk 2 tim Indonesia yang sudah kita lihat mulus di arah group stage, dan kita berharap untuk bisa terus berjalan sampai ke babak knockout. Dan kalau bisa kita juga mengharapkan 2 Indonesia berada di grand final ini. Ya, semoga ya, hopefully. Ya, kita berharap seperti itu. Tapi Bude Mongsar, Wawa, dan juga Kone, silakan. Yes, dan RRQ Hoshi 2-0, kemenangan yang begitu mutlak. Dan ini kita jadi tahu bagaimana kuatnya mereka di MSC. Ya bisa dibilang lumayan lah ya, melihat bagaimana perdana mereka juga bermain tadi. Secara match up-nya mereka cukup objektif, dan bahkan ya mereka sanggup untuk lebih menekan lagi lawan di game yang kedua tadi. Way better dibandingkan dengan game yang pertama. Executionnya lebih clean, dan lagi ya nggak pernah lupa yang namanya objektif. High-loss-nya sangat-sangat menyulitkan untuk area 77 untuk mungkin mencari celah, mau buka opening, dan ya menurut aku gengkingan kalkulasinya sangat-sangat rapi dan tajam. Ya, dan Haritnya dari Toy juga yang memang lumayan jalan ya tadi ya untuk bisa jadi final eksekutor juga untuk RRQ. Dan memang dari area 77 sendiri mereka mengalami kesulitan yang lebih, terutama untuk mid laner yang ternyata gap goldnya jauh banget loh, dan juga adanya EXP difference yang terjadi. Ya, kayaknya ini dari semua lane sih, RRQ udah bisa megang. Dan ngelihat Sujin dengan Akainya yang kita tahu zaman dahulu Akai menjadi salah satu signature hero dari Sujin season berapa ya? Season 10. Season 10. Sekarang dia bermain kembali dengan Akai, ditambah sekarang wah banyak banget nih yang pecah. Om? Ya habis dong saya dong. Habis ya? Habis ya, karena Cepin menang, terus pecah juga win rate-nya buat Chusin. Yes. Habis. Di game ini kita ngelihat RRQ memecahkan lose streak dari Setian. Lalu kalau dari A77 mereka memecahkan win streak dari Shushin. Jadi impas ya berarti ya, dua-duanya ya. dua-duanya. Langsung Dua-duanya pecah. menurun